Halo Gansis, selamat datang di channel kami. Mohon untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dengan subscribe dan tidak skip iklan, kalian membantu kami untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Selamat menonton, let's check it out! Halo teman-teman, selamat datang. Kembali lagi ke Diary Cat ya. Diary Cat ini bakalan diupload setiap hari Jumat. Nah, teman-teman, jangan lupa tonton sampai habis ya, biar kalian tahu prosesnya seperti apa. Nah, kenalin, ini kucing aku. Ini kucing pertama aku ya, teman-teman. Sebelumnya aku nggak pernah piara kucing. Ini Cico. Nah, jadi di musim kawin lalu, kurang lebih 2 bulan lalu, dia ini kawin sama kucing jantan tetangga ya ceritanya. So, jadi dia hamil. Awalnya hamil, ciri-ciri kucing hamil itu putingnya itu dia merekah gitu ya teman-teman. Di malam ini kebetulan banget si Cico ini proses kontraksi ya dia tadi di awal itu si Cico lagi kontraksi. Nah, ini dia udah mulai resah. Jadi kita itu harus tahu ya teman-teman kalau kucing kita itu mau mulai melahirkan. Nah, awalnya aku sih panik banget karena si Cico tiba-tiba kayak sesak napas gitu. Jadi si Cico ini mulai sesak napas, kemudian dia terengah-engah ya teman-teman, terus dia tuh mulai resah, mondar-mandir gitu. Jadi awalnya sebelum kontraksi ini dia tuh mondar-mandir, dia bolak-balik gudang sampai kolong tempat tidur. Nah, jadi kemudian dia jilat-jilat di bagian kelaminnya tuh. Tuh, dia pasti jilat-jilat kelaminnya sebelum dia melahirkan. Nah, kalau misalkan teman-teman nemuin tanda-tanda seperti ini di kucingnya yang sudah melahirkan, yang lagi hamil, teman-teman harus cepet siap sedia sarang ya teman-teman. Jadi kalian harus buat tempat yang aman, terus tempat yang nyaman, terus hangat buat dia melahirkan. Nah, kebetulan kemarin udah dibuatin sarang, cuman si Cico nggak mau masuk dan ini sarang dadakan. Tapi akhirnya dia mau masuk karena eh, alas ini dia sering banget pakai buat tidur, jadi mungkin dia familiar. Mungkin kalian sebelum siapin alas, kalian harus biasain kucing kalian main-main di situ ya. Jadi pas nanti sarangnya udah siap, kucingnya itu bisa nyaman di situ karena dia udah familiar. Nah, buat teman-teman bisa bantu kucingnya untuk elus-elus perutnya. Cuman ada beberapa kucing yang memang dia waktu melahirkan itu nggak mau ditungguin, nggak mau dijaga. Jadi teman-teman bisa ambil jarak. Yang penting teman-teman bisa lihat kucingnya saat melahirkan. Nah, selain itu, kalau teman-teman tahu kapan si empusnya ini kawin, teman-teman harus pinter-pinter catat ya, karena rata-rata kucing itu bakalan melahirkan di umur sekitar 50 sampai 67 hari. Jadi 2 bulanan lebih dikit lah. Jadi teman-teman bisa persiapan kalau misalkan pusnya sewaktu-waktu mau melahirkan. Nah, selain sarang, sebenarnya teman-teman juga harus siapin gunting kalau misalkan kucingnya nggak bisa nyopot plasentanya si anaknya kittennya itu, dan juga sarung tangan ya teman-teman. Jadi usahain kalian itu jangan pegang langsung anaknya yang baru lahir takutnya takutnya nanti induknya dia nyium bau asing, terus dia pikir ini bukan anaknya atau gimana. Jadi kemungkinan malah justru akan dimakan sama induknya. Nah, ini nih si Cico dia mulai resah ya. Jadi dia mondar-mandir gitu. Nah, jadi kalian tuh harus perhatiin kucing kalian nyamannya gimana dan nyamannya di mana. Nah, jadi sebelumnya si Cico ini sebelum dibuatin sarang, dia tuh buat sarang sendiri dari koran, dan dia tuh taruhnya di gudang. Jadi akhirnya aku inisiatif pindahin sarangnya ini ke gudang ya teman-teman, biar Cico mungkin lebih nyaman di situ.
Oke, jadi ini setelah sarangnya dipindah ke gudang, akhirnya dia nyaman dan akhirnya dia mau melahirkan di situ ya teman-teman. Nah, mohon maaf ini nggak ke-record karena saat itu aku lagi panik banget karena si Cico udah brojolan 2 kali dan nggak mau ditinggal. Jadinya waktu itu lupa sama kameranya ya teman-teman karena keselamatan pus itu nomor satu ya teman-teman. Nah, ini dia udah berhasil melahirkan 2 anaknya dan syukur banget. Si Cico ini pinter banget, jadi dia langsung bersihin plasentanya sendiri dan alhamdulillah juga kantung plasentanya itu apa namanya langsung dicopot sama Cico dan anaknya tuh oke semua, baik-baik aja. Nah, kalau untuk plasentanya sendiri itu nanti akan dimakan sendiri sama si empusnya ya teman-teman. Jadi kalau kalian yang baru pertama kali pengalaman ngebantu empus kalian melahirkan tuh jangan kaget kalau misalnya kan plasentanya itu dimakan sama induknya ya teman-teman. Nah, itu buat dia ngasih tenaga ke dia biar dia itu kuat ngeden lagi ya teman-teman. Nah, selain itu, selain tempat dia sarang dia yang nyaman, kalian juga harus siapin air bersih ya deket dia. Takutnya dia haus atau gimana. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau kalian kasih susu kambing ya. Cuman kalau memang empusnya cocok, kebetulan si Cico ini nggak cocok minum susu. Kalau dia minum susu malah justru mencret. Jadi kita kasih dia air putih, air mateng, yang seger, yang fresh. Jadi kalaupun misalkan dia tiba-tiba capek, dia mau minum, dia bisa langsung minum di dekatnya. Lebih bagus lagi kalau teman-teman kasih makanan juga. Cuman kucing saat melahirkan cenderung jarang banget mau makan sih. Dia justru beberapa jam sebelum melahirkan dia pasti bakal puasa dulu. Dan kalau misalkan kalian lihat kucing kalian makan kotorannya sendiri itu nggak ada masalah. Itu memang naluri alami dia ya teman-teman. Itu tuh eh, buat apa ya? Bisa kalian cari di Google deh ya. Pokoknya itu nggak apa-apa, nggak masalah, aman. Jadi waktu awal-awal aku lihat dia makan kotorannya juga bingung sendiri. Ternyata setelah dicari tahu, ternyata memang itu secara naluriah dia ya teman-teman. Jadi nggak ada masalah. Nah nih, jadi si Cico ini pinter banget. Anaknya tuh langsung dibersihin gitu plasentannya. Jadi biar si anaknya ini, si kittennya ini tuh dia bisa napas, bisa gerak. Jadi dia tuh eh, nggak mati gitu ya teman-teman. Nah, cuman ada beberapa empus yang biasanya sih kucing yang muda yang baru pertama kali melahirkan itu kadang dia nggak mau jilatin anaknya. Jadi teman-teman bisa bantu bersihin. Yang penting tadi, yang penting tadi kalian pakai sarung tangan. Kemudian kalian bisa lap handuk pakai handuk yang benar-benar lembut ya teman-teman. Dan usahain semua alat yang kalian pakai itu dalam kondisi yang steril ya teman-teman. Jangan sampai ada bakterinya karena kitten dan induk melahirkan itu paling rentan banget sama yang namanya virus. Nah, kalian juga harus lihat-lihat nih ya. Si empus itu kadang kalau misalkan dia melahirkan, kadang dia nggak tahu karena saking kecapean anaknya bisa jadi ditindih sama si empusnya. Nah, kadang-kadang itu juga menyebabkan kematian. Jadi kalian juga harus tetap lihat-lihat kittennya ditindih enggak sama induknya. Kalau misalkan enggak ya udah biarin aja. Kalau misalkan memang ditindih, kalian harus selamatin. Nah, ini si Cicu proses kontraksi lagi ya teman-teman nih. Dia pasti bakalan kayak gitu. Dia kontraksi ini bakalan ngebrojolin lagi anaknya yang ketiga. Jadi si Cico ini anaknya ada 3 doang. Dia segede itu karena dia gendut. Nah, dia jilat-jilat lagi karena dia ngerangsang biar anak ketiganya ini biar cepat brojol ya teman-teman. Nah, jadi selain itu kucing sebelum melahirkan ini dia pasti bakal manja banget. Nah, kebetulan sehari, bukan sehari sih, sebelum dia melahirkan ini aku tinggal lama banget, hampir setengah hari ditinggal di rumah sendirian karena emang udah biasa sih ditinggal sendirian. Cuman emang itu agak lama, lebih lama dari biasanya. Biasanya 4-5 jam aku udah pulang. Tapi aku tinggal hampir 8 jam, jadi dia nungguin gitu di depan pintu dan waktu pulang itu kayak excited banget nengok aku. Kemudian
nggak mau ditinggal, jadi sampai sholat juga digelendotin apa segala macam, naik-naik, aku nggak boleh pegang handphone, pokoknya sih manja banget. Ternyata malamnya dia ternyata mau melahirkan. Jadi teman-teman kalau misalkan empusnya udah hamil gede, terus dia tiba-tiba manja banget, nah itu mungkin nggak lama lagi dia bisa mungkin akan melahirkan. Jadi teman-teman harus cepat tanggap aja ya. Nah nih bentar lagi dia bakalan ngikutin. Jadi waktu itu si Cico ini nggak mau aku tinggal. Jadi aku mau ke kamar, aku mau ambil sesuatu dan dia ini ngikutin. Jadi dia mau ditungguin sampai proses melahirkannya itu selesai. Padahal ini tengah malam dan aku udah mulai capek banget. Jadi mau nggak mau eh, si Cico ini kita tungguin sampai dia selesai melahirkan nih. Dia mulai udah mulai apa namanya mau ngebrojolin anak tiga. Tapi nih dia nggak mau ditinggal. Nah, teman-teman, itu anak cucu yang ketiga udah lahir. Nah, itu aku ada sempet pegang anaknya dan nggak pakai sarung tangan, jadi itu salah banget, salah banget. Kalian jangan contoh itu salah karena aku memang awam banget karena ini kucing pertama aku dan aku baru pertama kalinya bantu kucing melahirkan. So, setelah aku baca-baca ternyata itu nggak boleh, tapi syukur si Cico ini apal kita, jadi dia udah terbiasa sama bau kita, dia juga udah sering jilat-jilat tangan kita. Jadi dia merasa itu bukan asing, bukan yang berbahaya. Jadi anaknya sampai saat ini masih oke semua, masih sehat semua, alhamdulillah. Dan si Cico ini pinter banget kerawat anaknya. Jadi ya seperti itulah. Nah itu proses Cico bersihin plasenta anaknya. Jadi biar anaknya bisa napas dan bisa gerak ya teman-teman. Jadi biar anaknya itu selamat ya. Nah, ini ternyata udah anak yang terakhir, cuman kita saat itu masih tunggu dia sekitar 30 sampai 1 jaman gitu, tapi dia udah nggak ada tanda-tanda kontraksi lagi. So, jadi kita tinggal dia dan dia oke-oke aja kita tinggal. Sampai besok paginya dicek juga nggak ada keluar lagi anaknya. Nah, karena si Sico ini gendut ya, jadi aku tuh sempet panik. Aku pikir anaknya ada yang ketinggalan di atau meninggal di dalam rahimnya si Cico. Tapi setelah dilihat tanda-tandanya itu nggak ada. Jadi kalau misalkan ada yang ketinggalan itu biasanya ada tercium bau busuk ya di kelaminnya si induknya ini. Kemudian dia biasanya nggak bisa pup, terus dia nggak bisa kencing, terus eh, dia biasanya lemes, kemudian nggak mau makan atau nggak mau minum paginya. Nah cuman si Cico ini paginya udah pipis kayak biasanya, udah pup dan mau makan minumnya juga udah oke. Jadi oh ya juga kalian bisa tekan-tekan di bagian rahimnya kucing kalian ya. Kalau misalkan ada yang keras atau menonjol kayak misalkan kepala atau bagian badan kitten itu biasanya terasa. Nah, si Cico ini udah nggak ada di perutnya tuh udah kayak tetap besar, cuman udah nggak ada yang keras gitu. Jadi
udah nggak ketinggalan anaknya, jadi udah lahir semua anaknya, jadi udah aman. Nah, buat teman-teman pastiin saat kucingnya melahirkan itu dia benar-benar udah ngeluarin semua anaknya, jadi nggak ada yang ketinggalan. Jadi karena kalau sampai ada yang ketinggalan itu bahaya banget buat induknya bisa aja meninggal dan nanti kasihan anak-anaknya yang baru lahir itu nggak ada yang ngurusin dan kemungkinan besar tuh susah banget buat kita ngerawatnya karena emang kalau kitten yang baru lahir itu emang paling bagus dirawat langsung sama induknya. Nah, itu aja ya teman-teman yang bisa aku sampaikan sama kalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Nah, kalau misalkan ada kurang atau lebihnya, aku mohon maaf banget ya. Karena memang aku juga masih awam dan kalau memang ada yang kurang kalian bisa tambahin di komentar. Kalau misalkan ada yang salah kalian bisa benerin ya teman-teman di komentar. Nah, terima kasih kalian sudah mau menonton. Buat kalian cat lovers dimanapun kalian berada, semoga kucing kalian dalam keadaan sehat semua ya teman-teman. Dan jangan lupa sayangi hewan peliharaan kalian seperti kalian menyayangi keluarga kalian. Oke, terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Bye-bye. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.